Dan kita tidak mau negara kembali memonopoli kebenaran atas nama apapun. Itu yang saya lawan. Baik, teman-teman sekalian, sambil jalan aja ya. Yang kelihatan kayak Indonesia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di kota pahlawan di Surabaya. Untuk saudara sharing, sebenarnya saya ingin lebih banyak bertanya atau ingin mendengar dari teman-teman apa yang dipikirkan tentang situasi kita. Tapi saya ingin mensistematisir cara kita melihat persoalan saja, ya. Karena saya tidak terbiasa melihat sesuatu simptom-simptom, ya. Harus melihat sesuatu secara komprehensif, ya. Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daun-daun, buah dan bunganya. Itu harus dilihat sebagai satu gambaran yang menyeluruh. Kita nggak boleh melihatnya itu hanya dari sisi bunga saja atau buah. Itulah yang saya selalu selama ini coba tawarkan cara berpikir yang melihat persoalan secara komprehensif. Nah, yang saya sering akhirnya jadi kontroversi selama ini karena saya melihat ada kampanye yang berlebihan yang membuat kita pesimis, ya. Sehingga ke depan itu bisa-bisa ada ancaman kepada demokrasi kita. Dan ini yang saya tidak mau, ya, karena menurut saya apa yang sudah kita perjuangkan dalam transisi ini, yang paling mahal harganya adalah demokrasi. Dulu mana bisa kita bisa begini tanpa izin, ya. Ini kan datang aja kan, kirim pesan, datang teman-teman bisa ngobrol. Dan nyaris tidak ada yang bisa menarang kita. Kita ngobrol aja, sharing namanya sharing, kebebasan. Ya, Undang-Undang Dasar melindungi kebebasan kita berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, itu adalah bebas. Dan kebebasan seperti ini yang menyebabkan suatu bangsa memiliki mekanisme untuk saling koreksi. Karena itulah satu bangsa itu yang liar, ya, bahkan anarki kadang-kadang, itu jauh lebih benar daripada otoritarianisme. Karena apa? Kebebasan yang anarkis pun punya mekanisme untuk saling mengontrol. Saya bisa menasihati Anda bisa mengkritik saya. Itu adalah mekanisme dalam tradisi demokrasi. Tapi dalam tradisi otoritarianisme nggak ada yang begitu. Nah, itulah sebabnya kebebasan harus kita jaga. Jangan kita biarkan negara mengambil kewenangan untuk memutuskan, ya, mana yang benar dan mana yang salah melalui mekanisme politik. Tapi kita biarkan itu melalui mekanisme pengadilan. Sehingga misalnya kenapa saya menolak Perpu Ormas, bukan karena dia mempersempit ruang gerak Partai Komunis, ajaran komunis atau radikalisme ISIS, ya. Tetapi lebih karena semata-mata kita tidak boleh membiarkan kekuasaan otoritas politik untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah secara sepihak. Biarkan itu diuji di proses pengadilan. Nah, itu yang saya kadang-kadang berbeda. Saya juga berbeda pandangan tentang misalnya kenapa saya tidak setuju penegakan hukum itu dilumuri oleh kewenangan superbody, sehingga negara memiliki kewenangan untuk memutuskan kebenaran itu dari ujung sampai ke ujung. Tidak boleh begitu, Pak.
kebenaran itu harus saling check and balances, ya. Penyelidikan harus dikontrol oleh penyidikan, penyidikan harus dikontrol oleh penuntutan, penuntutan harus dikontrol oleh persidangan, ya. Dan persidangan dikontrol oleh banding 1, dikontrol oleh banding 2, dikontrol oleh kasasi, bahkan sekarang dikontrol oleh PK, bahkan sekarang tidak ada batas PK. Sistem peradilan seperti ini kita ciptakan supaya jangan negara selalu benar atau selalu menang. Karena negara adalah pihak yang paling besar sumber dayanya untuk memonopoli kebenaran, dan kita tidak mau negara kembali memonopoli kebenaran atas nama apapun. Itu yang saya lawan. Saya mohon maaf, saya bela itu. Tapi kalau sekarang ini ada generasi milenial yang berbeda paham sama saya mengerti. Karena saya mengatakan berkali-kali, generasi 98 itu adalah generasi yang berdarah-darah memperjuangkan kebebasan politik, kebebasan untuk berpendapat. Ketika di zaman itu Anda berdua saja atau berempat kumpul, itu ada yang memantau. Gak boleh sembarangan buka forum seperti ini. Salah ngomong mungkin Anda gak sampai rumah pulangnya, mampir di kantor Koramil, diinterogasi sampai pagi. Sekarang yang begitu-begitu sudah tidak ada. Kebebasan biarkan sebagai kebebasan, karena kebebasan itulah nanti yang akan menghidupkan kita, menciptakan kreativitas, menciptakan inovasi, menciptakan jalan keluar bagi bangsa. Karena jalan keluar itu tidak datang dari negara, jalan keluar itu datang dari kebebasan dan kreativitas rakyat. Negara tidak besar kalau rakyatnya tidak kuat bayar pajak. Di negara-negara yang demokrasi, teknologi itu lebih kuat di sektor rakyat. Bukan negara yang memproduksi tapi rakyat. Semua kita pegang handphone, teknologi yang paling maju, ya. Ada aplikasi dan sebagainya. Ini semua adalah riset rakyat. Ada satu rakyat kadang-kadang kekayaannya mengalami negara. Jumlah roket yang dikirim oleh Elon Musk itu setiap hari itu lebih banyak daripada yang bisa dikirim oleh Pentagon dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Karena satu orang bisa lebih kaya daripada negaranya. Rakyat di mana yang bisa begitu adalah rakyat yang kebebasannya terjaga, sehingga kreativitas anak-anak mudanya dijaga juga untuk mengembangkan kehidupan yang baik ke depan. Kita jangan mau lagi dibodoh-bodohi, ya kan, ditakut-takuti. Jangan, kembangkan kreativitas kita, kembangkan keberanian berpikir dan berkreasi, karena ini akan membesarkan bangsa Indonesia. Bangsa besar dan kuat bukan karena dia semua punya perkakas untuk menang, punya militer untuk berkuasa, punya uang dia kontrol semua. Tapi bangsa yang besar adalah yang rakyatnya kuat-kuat, yang punya keberanian dan punya kemampuan kreativitas, sehingga mereka menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Itu perbedaan antara komunisme dengan demokrasi. Dalam tradisi komunisme, kekuatan rakyat tidak ada. Kekuatan itu disedot semua untuk negara. Negara berbisnis, negara pegang kendali kekuasaan, negara pegang kendali militer, negara pegang uang. Tapi dalam negara demokrasi, rakyatnya yang kuat, rakyatnya yang pegang uang, rakyatnya yang bayar pajak. Makanya orang seperti anggota DPR seperti saya namanya wakil rakyat. Rakyatnya yang menggaji pejabat negara, sehingga mereka harus bekerja berdasarkan metode bekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Berbeda dengan otoritarianisme. Dalam otoritarianisme tidak ada kebebasan publik. Negara menentukan standar kebenaran, negara yang mengatur apa yang harus dilakukan, negara mengomando ekonomi, negara mengomando pekerjaan. Capek. Nah, ini yang kita tidak mau, dan itulah yang kita perjuangkan 19 tahun yang silam. Kita memperjuangkan kebebasan publik. Tadi saya lihat banyak teman-teman jurnalis. Sekarang kebebasan itu sudah bertingkat-tingkat. Kalau dulu hanya ada negara, kemudian ada pasar, ada rakyat, sekarang ada NGO, ada media, bahkan sekarang ada social media.
ketika kebebasan itu ada di ujung jari masing-masing, yang tidak lagi bisa dikontrol. Kalau Anda nggak suka pejabat tapi Anda nggak mau diketahui oleh dia, bikin aja akun anonim, keluarkan datanya di publik, biar dia pusing sendiri. Kalau benar ya terserah, salah dia. Kenapa berbuat salah? Inilah kebebasan yang kita miliki sekarang, dan saya percaya kebebasan seperti ini akan mendewasakan kita. Nah, terakhir saya ingin menutup dengan mengatakan, saya ada kecemasan saya yang ingin kita share dengan teman-teman. Saya khawatir ini muncul sekarang ini generasi pengelola negara yang kapasitasnya tidak sanggup mengelola kompleksitas yang saya katakan tadi. Ada generasi yang tidak sanggup melihat kebebasan rakyat. Ada generasi yang sanggup tidak bisa melihat kebebasan pejabat publik, kebebasan inovasi dalam pemerintahan, kebebasan pikiran, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul dan pendapat. Akhirnya mereka mau mengambil jalan pintas. Gagal mengelola korupsi sebagai persoalan sistemik, akhirnya mendukung otoritarianisme di dalam penegakan hukum. Salah menurut saya. Gagal mengelola kebebasan rakyat dan perbedaan pendapat dan pikiran, akhirnya bikin perpu ormas supaya dia bisa membubarkan sesuatu secara sepihak, tidak melalui proses pengadilan. Salah menurut saya itu proses. Proses-proses itu dalam jangka panjang akan mematikan kreativitas kita dan akan mengembalikan kita pada masa lalu yang gelap, ketika kita tidak berani lagi berbicara dan tidak lagi berani berbeda pendapat. Padahal masa depan Indonesia adalah keberanian rakyatnya. Kebesaran bangsa ini ada pada otak-otak dan jiwa rakyatnya. Kalau otak dan jiwanya besar, bangsa ini akan besar. Tapi kalau otak dan jiwa rakyatnya terintimidasi dan kerdil, hancurlah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong buat Bang Bayu aja. Ya, kawan-kawan, itulah tadi sambutan singkat ya dari Bang Bayu Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, yang tentunya kita tahu semua di televisi, di berita di mana-mana suara lantang dalam penegakan kebenaran dan melawan tiraninya sudah terdengar sampai mendekati kita saat ini. Sekali lagi kepada kawan-kawan semua di sini, baik perwakilan serikat pekerja, gerakan mahasiswa, monggo kita langsung mulai diskusinya. Apa yang disampaikan, yang pertama kita buka sesi pertama dulu ya untuk 3 penanya. Yang mungkin diawali dari Pak Fauzi ya, beliau Ketua DPD SPSI Jawa Timur. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Mabadu yang saya hormati, juga yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Bapak, ini hari Senin malam Selasa, habis Isya. Kita akan buktikan Bapak bahwa betul-betul saya pribadi Bapak cinta dan suka dengan karakter Bapak Fahri Hamzah. Apa itu? Menyukai sistemik yang ada di Indonesia ini. Saya setuju. Bahkan saya sambil tidur Bapak mengingat terus penyampaian Bapak, terutama yang terakhir, bahwa KPK bukan super body. KPK harus kita ibaratkan akuarium yang harus jelas nampak semuanya, seperti lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang lain. Saya menikmati penyampaian Bapak Fahri yang begitu berani di tengah orang begitu menggandrungi terhadap KPK ini, tapi lupa apakah sistem sudah jalan. Saya dalam perasaan yang sama Bang Fahri dengan Bapak. Mohon izin, saya bukan orang yang kecewa. Saya termasuk gerbongnya Bang Fahri. Saya tokoh Serikat Pekerja Jawa Timur, ketua umumnya lagi, ketua DPD SPSI. SPSI itu serikat pekerja yang terbesar di Jawa Timur.
3 tahun atau 4 tahun yang lalu mengundang Pak Prabowo Subianto langsung. Dihadiri langsung 50.000 orang tumplak-plak di parkir Timur Sidoarjo. Itu tanpa sweeping Bang Fahri. Kalau partai insya Allah mendatangkan masa, insya Allah dibayar. Mereka ditransportasi 100.000 tapi belum bakalan datang. Tapi saya tanpa spesial pun mereka kita berangkat, alhamdulillah datang semuanya. Itulah wujud kecintaan terhadap organisasi. Untuk itu Bang Fahri, dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD SPSI Jawa Timur, saya nitip pertama, terus istiqomah dalam berjuang melalui lini ini. Artinya lini yang abang maksudkan sistemik ini tidak boleh goyah dengan huru hara yang ada di luar. Sistem harus berjalan. Siapa yang benar harus dihukumi dan penghukumannya melalui pengadilan. Kita setuju. Kedua, Bang Fahri, ini sudah isu nasional yang 2-3 bulan lalu menghangatkan telinga kita. Apa itu kehadiran Uber, kehadiran Grab, Gojek dan lain-lain. Saya Ketua DPD SPSI Jawa Timur yang di dalamnya ada anggota saya yang mohon maaf mereka supir taksi, mohon maaf mereka supir bemo. Sekarang ini di Jawa Timur mereka bawa uang 20.000 pulang ke rumah, sudah dicium tangannya, gagah betul dia, dihormati oleh istri. Sekarang jangankan bawa uang pulang, untuk ongkos bensin dan uang makannya dia bekerja sehari sudah tidak nutup. Tolong, adanya Uber, adanya Grab, tolong harus menyelesaikan persoalan. Bawa Uber, bawa Grab harus juga taat terhadap regulasi yang dibangun oleh negara Republik Indonesia itu. Antara lain, sopir lain, sopir bemo, ada badan hukumnya. Ada yang namanya apa itu lokasinya, artinya kalau di sini Surabaya ini Surabaya Krian sampai Tulangan dan sebagainya, ada rutenya, tidak boleh main-main. Yang terjadi Bang Fahri, kalau Uber itu lagi ketangkap oleh super bemo, dia tidak menyatakan Uber, dia langsung menyatakan mobil biasa. Ini kan namanya berdialog atau bermusuhan dengan hantu Bang Fahri. Sampai kapan? Tolong kami titip warga kita, anggota kita yang ada di supir mikrolet, supir taksi, nangis betul terhadap persoalan ini. Ini serius Bang Fahri. Kedua, dalam kapasitas ini penting Bang Fahri. Pemerintah telah menerbitkan PP 78, yaitu peraturan mengenai menentukan UMK Bang Fahri, UMP dan UMSK. Saya tahu pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja sampai darah pun tidak akan saya cabut PP 78 itu. Kita mengerti Bang Fahri, tetapi UMK, UMP itu definisinya upah minimum kabupaten, upah minimum provinsi. Yang harus mengatur adalah gubernur. Dan kalau pemerintah memaksakan, oke, tapi tolong peraturannya tidak boleh pakai inflasi nasional, harus pakai inflasi daerah atau kabupaten, kota atau provinsi yang ada. Pertumbuhan ekonominya juga tidak boleh mengacu kepada pertumbuhan nasional, karena kita sadar kalau pertumbuhan ekonomi nasional, bagaimana kalau Jawa Timur lebih tinggi ini? Tentu kita yang rugi. Demikian Bang Fahri, karena banyak yang akan ditanyakan. Izinkan surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penanya kedua. Ayo kepada kawan-kawan mahasiswa atau media. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya dari HMI Airlangga. Jadi saya sangat senang dengan karakter Fahri Hamzah karena tetap konsisten berbicara tentang
dan kerantangannya berbicara tentang keadilan. Gitu, Pak. Saya pengen bertanya, Pak. Jadi saya dari FISIP begitu. Jadi tentang politik kulturalisme. Jadi hari ini kita dilanda dengan politik identitas yang sangat menguat. Artinya kita tahu bahwa aksi 411 dan aksi-aksi yang lain itu adalah bentuk atau manifestasi dari keberagaman, konsekuensi demokrasi. Tapi saya tanyakan, Bang, demokrasi dan multikulturalisme ini jalannya bagaimana sebenarnya? Karena kita tahu di Orde Baru tidak ada yang namanya pemberontakan di daerah-daerah. Dan mungkin karena waktu itu adalah negara sangat kuat. Tapi hari ini kan bisa didialogkan semua juga. Tapi kenapa kok politik identitas ini semakin menguat? Begitu. Kalau argumennya adalah dulu ketika 45 sebelum 45, kenapa kita semuanya bisa bersatu? Karena merebut kemerdekaan, kan? Nah, sekarang ini kan semuanya serba bisa didialogkan dan tidak perlu kemudian untuk seperti itu. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, nanti pas kita masuk ini, ayo sekali lagi. Pak, ingin juga silakan, masih ada yang kosong di dalam sini juga. Ya, cukup ya dua dulu akan dijelaskan, nanti masuk ke sesi selanjutnya. Monggo kepada Bang David, nanti ada dua pertanyaan khususnya dari Pak Fauzi, Ketua DPD SPSI Jatim, tentang ya intinya tetap istiqomah, dan yang kedua bagaimana perihal tanggapan terhadap Buber, dan yang ketiganya tentang WMK. Monggo kami persilakan. Jadi menarik tadi Mas bicara tentang sistem, ya. Itulah manfaatnya kalau kita terbiasa main bicara sistem, maka kita juga sebagai regulator harusnya arif dalam membuat keputusan. Menurut saya dalam kasus Grab dan Uber itu, pemerintah itu tidak arif. Dia tidak sadar bahwa keputusan yang dia buat, dia bisa mematikan sekelompok orang atas nama kompetisi seolah-olah itu dibenarkan. Dulu saya itu bodoh gitu. Supir taksi, ya, demo, ojek dan seterusnya itu orang yang sudah bekerja, sudah punya keluarga yang tergantung kepada kerjaan itu, dan punya keluarga yang juga tergantung kepada kerjaan itu. Satu kota sudah terterang. Maka itu dulu yang dipikirkan. Kalau ada pengusaha baru yang ingin investasi, pastikan bahwa yang itu aman dulu. Itu yang penting. Maka saya pernah bicara kepada Menteri Kominfo pada waktu itu. Saya bilang, kenapa bukan sistem ini ditawarkan dulu kepada yang lama? Maksudnya bagaimana? Ya orang sudah punya taksi, misalnya seorang sopir taksi dia sudah punya taksi. Maka yang pertama itu ditawarkan kepada yang punya taksi supaya dia berhubungan atau bergabung dengan yang punya teknologi agar taksi yang ada itu dijaring dalam sistem mereka. Sehingga pun kalau ada panggilan-panggilan, yang dipanggil adalah taksi-taksi ini dulu. Jangan atas nama kebebasan. Oh nggak bisa, ini kan kebebasan, orang mau investasi. Lalu kemudian Anda dibiarkan untuk mati, ya kan? Perusahaannya bubar dan bangkrut, lalu terbengkalai orang-orang yang bekerja di situ. Negara tidak boleh mengentertain mekanisme pasar yang membuat orang susah. Negara harus mengantisipasi akibat-akibat dari kegagalan pasar. Itulah perbedaan antara ekonomi Pancasila dengan neoliberalisme. Kalau neoliberalisme itu mengatakan kompetisi natural itu biarkan, ada orang mati nggak apa-apa, itu seleksi alam. Maka dunia nanti isinya adalah orang-orang hebat semua. Itu cara berpikir neoliberalisme. Tapi dalam Pancasila kita ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan.
ada permusyawaraan, ada keadilan, maka akibat buruk daripada distorsi pasar yang menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mematikan satu kelompok untuk kepentingan kelompok lain yang mengandalkan modal, maka ini yang harus diatasi. Kalau itu dipikirkan, maka insya Allah nggak akan mati. Karena apa? Mereka yang sudah punya usaha di situ justru diperkaya oleh teknologi, sehingga mereka itu jangankan penghasilannya cuma 20, bisa-bisa dia naik jadi 100 karena adanya injeksi teknologi di situ. Bahagialah semuanya. Pedagang lamanya happy, pedagang barunya juga happy. Nah, ini cara berpikir ini yang saya kira keliru. Ya. Karena itulah dalam sistem kita berpikir sekarang itu harus diperbaiki. Banyak yang harus dikoreksi di Indonesia dalam perspektif itu. Saya kira industri di mana-mana sekarang itu sedang mengalami reorganisasi karena adanya teknologi dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua tadi pertanyaan tentang politik aliran. Kalau menurut saya, dalam otoritarianisme kita tidak saling mengenal. Orang mengatakan kalau dulu persatuan itu sebetulnya persatuan. Orang itu dipaksa untuk bersatu. Tapi dalam kebebasan yang sekarang, marilah kita saling mengenal secara genuine. Sehingga biarkan kita datang dengan warna kita. Biarkan kita datang dengan latar belakang kita, perbedaan-perbedaan kita. Dan kita siap untuk berdiskusi dan mendialogkan perbedaan kita. Memperkenalkan diri kita, memperkenalkan latar kita, pikiran kita, dan cara kita bertindak. Dan itu memperkaya kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah harus ada komitmen di antara kita bahwa semua yang kita lakukan adalah dengan landasan saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling merugikan dalam kerangka kita berbangsa dan bernegara. Itu gak usah ditakuti, biarkan aja. Jangan takut melihat orang berbeda, karena Indonesia ini memang terlalu rumit. Sejak awal bangsa ini terlalu rumit, tidak bisa disederhanakan. 17.000 pulau, ribuan bahasa, ribuan suku, berbeda-beda. Ya, sotonya aja ada berapa? Di Surabaya aja sotonya ada berapa? Ada soto Madura, ada soto Cakol, ada soto Lamongan, ada soto setan, rawon setan maksudnya. Jadi bermacam-macam, batik kita bermacam-macam rupanya. Ya, ada batik Madura, ada batik Lamongan, ada batik macam-macam. Jadi bangsa ini memang lahir dalam kompleksitas warna, karena itu tidak boleh disederhanakan. Maka saya mengatakan tadi, melanjutkan keterangan saya yang pertama tadi itu, Indonesia ini memerlukan otak dan akal besar sehingga warna-warni Indonesia itu akan betul-betul bersemai seperti bersemai dan merekahnya bunga di taman-taman. Itu yang diperlukan sekarang. Tidak ada jalan pintas. Jangan menyederhanakan persoalan. Biarkan warna-warni ini berkembang, saling mengenal, saling menyapa, sehingga lama-lama kehidupan kita akan makin indah. Ini yang saya bayangkan sebagai harapan dan modal Indonesia kita ke depan. Karena negara-negara lain yang sama dan seragam pun sulit untuk bertahan. Saya memberi contoh Timur Tengah, agamanya sama, bahasanya sama, kontinennya sama, budayanya sama, tapi bertengkar dan tidak selesai. Tapi alhamdulillah kita ini di Jawa Timur aja ada berapa macam bahasa. Pulau kita berbeda, kontinen bahasa kita berbeda, kultur budaya kita berbeda, agama juga berbeda. Tapi alhamdulillah semua bisa hidup berdamai dan berdampingan dan bertahan. Ini yang harus kita jaga. Dan untuk itulah kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terus jangan buat bangsa Indonesia. Jadi saat ini kan ini tercatat ada 102 perwakilan. 102 perwakilan dari pihak masyarakat dan sangat bekerja, dan di sebelah ada pengunjung yang juga tadi ikut kelas menyaksikan operasi dan sambutan yang berkali. Oke, sesi kedua
monggo ya, monggo langsung bisa disebutkan. Nanti disebutkan nama dan ya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Faris. Saya Hamzah Ali, sama-sama ada Hamzahnya, dari Khusus UNER dan juga dari kampus Surabaya. Di sini saya ingin bertanya sekaligus mengklarifikasi juga Bang Faris. Saya baca berita dan juga banyak dari Formapi terkait dengan prolegnas DPR yang seringkali tidak mencapai target. Bahkan targetnya awalnya 47 sampai sekarang baru 4 yang tercapai. RUU juga belum undang-undang yang baru. Sebenarnya kenapa sih Bang Faris prolegnas itu tidak pernah tercapai sesuai target? Kerusuhan apa yang terjadi antara DPR dengan pemerintah? Atau mungkin antar lintas partai politik satu dengan partai politik yang lain? Dan juga tantangan ke depannya prolegnas di 2018 dan 2019. Tentu dengan 2017 saja tidak capai prolegnas, 2018 dan 2019 sudah masuk tahun-tahun politik, otomatis target prolegnas tidak akan tercapai. Dan gimana caranya komitmen DPR untuk mencapai target prolegnas sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi permasalahan semakin kompleks dan semakin bertambah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua, yang di belakang, monggo. Bisa dikasihkan ke sebelah. Yang sebutkan nama sama lembaganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kehormatan bisa hadir di tengah-tengah forum yang berbahagia ini. Nama saya Jazuli, saya mahasiswa WR Suprapman. Kebetulan saya ambil kebijakan publik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama sebenarnya sangat sederhana sekali. Ketika melihat situasi bangsa dan negara yang carut marut hari ini, sistem pemerintahan kita itu yang sebenarnya itu presidensial atau parlementer. Artinya saya teringat betul dengan ketika Gus Dur ingin membubarkan DPR, bahwasanya fungsi DPR itu tidak punya fungsi asas yang punya kebijakan penuh. Yang pertama, yang kedua, saya melihat ketika Perpres nomor 2 di mana berkaitan dengan ormas-ormas yang dianggap radikal, bahwasanya ketika ngomong marxisme dan lain sebagainya, sampai hari ini masih tarik ulur dan belum ada dukungan penuh dari DPR. Kemudian hari ini ketika kita melihat gejolak bangsa, di mana bangsa ini mengalami degradasi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Fahri tadi ketika ngomong Pancasila juga final. Saya melihat beberapa tahun yang lalu di masa teman-teman OKP sebelah itu menyuarakan khilafah. Nah, ini kan perlu dipertanyakan kembali dan kita ingin mempertegas kembali bahwasanya Kepres nomor 2 tentunya harus ada dukungan penuh dari DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dua dulu ya supaya kita lebih konkret menjawabnya. Tadi ada dua dari Hamzah, ini beda ya, nasib ya. Tapi semoga nanti telah bisa selain juga. Ya, perihal prolegnas yang kedua nanti itu tinggal satu orang negara ini. Oke, teman-teman lagi itu benar-benar. Baik, biar ganti suasana. Suaranya bagus nggak kalau cukup ya. Yang pertama itu soal prolegnas. Prolegnas itu umumnya adalah usulan pemerintah. Saya memang sedang memikirkan perubahan dengan teman-teman supaya prolegnas jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau tidak tercapai DPR yang disalahkan, padahal usulannya itu dari pemerintah. Satu. Yang kedua, undang-undang itu sebetulnya sekarang itu presiden sendiri sudah bicara secara langsung, jangan buat undang-undang. Bahkan presiden mengatakan kalau bisa undang-undang itu setiap tahun 5 saja dulu, dan kita evaluasi dulu apa yang ada. Itu kata presiden. Memang kalau bicara negara, ada negara yang udah nggak bikin undang-undang, sehingga nggak ada yang namanya prolegnas. Dan nggak ada DPR-nya dimaki-maki gara-gara undang-undang, karena undang-undang udah selesai.
Bahkan ada negara yang setiap tahun tuh kerjaannya itu ngurangin undang-undang. Jadi cuma kita aja ini yang ribut soal undang-undang ini, ya. Padahal undang-undang itu ada yang dibatalkan, ada yang diamandemen, ada yang diproduksi. Sehingga sebetulnya mempersoalkan kinerja DPR dalam legislasi itu juga rumit sebetulnya cara mengukurnya. Misalnya, DPR ingin merevisi undang-undang KPK. LSM yang sama nanti marah, nggak setuju. Ya katanya nyuruh DPR bikin legislasi, begitu mau revisi undang-undang nggak setuju. Nah yang begini-begini yang membuat undang-undang itu tidak sepenuhnya merupakan proses membuat dalam pengertian membuat produk, tapi sebuah tarik-menarik politik yang memang pelik. Sebab ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perspektif seperti ini yang membuat kita ini tenang aja, ya. Nggak usah ikut Formapi ya. Formapi itu kurang riset ya. Konsepnya tentang parlemen juga nggak benar. Mereka udah nggak baca undang-undang juga. Jadi banyak kelirunya. Dia hanya mengentertain opini supaya itu tadi. Memang itulah sumber dari pekerjaannya. Kalau kita mau serius ya bicara legislasi, ayo bilang kita mau apa. Karena nanti kita begitu kita propose mau merevisi undang-undang KPK pada nggak mau, padahal itu darurat. Bagaimana membiarkan negara penyadapan yang melanggar HAM itu tidak ada dasar aturannya? Kalau itu kita mau buat pasti ditolak. Nah yang begini-begini nih saya kira membuat kita sebetulnya percaya bahwa legislasi itu adalah pertarungan politik tidak saja antara partai tapi juga dengan pemerintah, termasuk juga dengan kekuatan-kekuatan politik non pemerintah ya, seperti NGO, media dan sebagainya. Yang kedua soal presidensialisme, ya. Kalau bicara kekuatan parlemen di Indonesia masih lemah. Ya. Kalau kekuatan parlemen presidensialisme Amerika Serikat, saya ambil contoh, presidensialisme Amerika Serikat itu parlemennya kuat banget. Parlemennya itu tidak saja bisa mengimpeach presiden, tapi juga bisa membubarkan pemerintahan. Ya, yang di DPR RI kita nggak punya itu. Bahkan kalau di DPR RI, kalau menyetok anggaran satu kelembagaan tahun ini, berlaku anggaran tahun sebelumnya. Kalau di Amerika Serikat, kalau mereka menyebut government shutdown itu, tutup pemerintah, besok pegawai negerinya itu langsung libur, gak kerja. Nah, di kita nggak ada. Jadi sebetulnya kalau mau memang parlemennya harus ditambah kuat. Barulah pengawasannya itu bisa lebih efektif. Sekarang kadang-kadang ahli-ahli tata negara yang saya nggak tahu datang school of thought-nya datang dari mana, dia mencemooh dengan mengatakan DPR bisa apa. Justru kalau begitu cara bicaranya harus dong memperkuat DPR-nya supaya lembaga yang mewakili rakyat dalam pengawasannya diperkuat. Terus nanti bilangnya, tapi DPR kan nggak bisa dipercaya. Dan terus mau percaya siapa untuk pengawasan? DPR ini dipilih dengan pemilu, ongkosnya triliunan. Jadi nggak boleh kemudian mengembangkan ketidakpercayaan. Izin penyadapan kepada hakim, jangan percaya hakim karena mereka juga korupsi. Nggak boleh begitu cara berpikirnya. Tidak boleh dalam negara demokrasi itu hanya satu aja lembaga yang dipercaya. Semua diberikan kewenangan dan hak, dan semua harus dipercaya dan diperbaiki. Begitu cara berpikir dari kelembagaan demokrasi. Yang terakhir ya tadi itu tentang kebebasan sipil, khilafah dan sebagainya, itu biarin aja, diskusi aja itu. Ya. Kalau bukan karena pernah ada pengkhianatan komunisme, maka ketetapan MPR itu bisa dipertimbangkan untuk dicabut. Tetapi karena negara memutuskan pengkhianatan itu nyata dan ideologi komunisme memang dianggap berbahaya, maka ketetapan itu tidak boleh dicabut. Saya termasuk yang mengatakan dan percaya ideologi-ideologi yang dikembangkan oleh materialisme bisa berbahaya bagi kehidupan kita. Selain bahwa itu bertentangan dengan Pancasila, tapi memang itu berbahaya.
bisa melahirkan ekstremisme yang gila seperti yang kita saksikan dalam peristiwa G30 SPKI. Jadi di situ saya mengatakan bahwa yang lain kita diskusikan, tetapi kalau yang sudah dilarang oleh negara, maka kita melihat tentu ngerti ilmunya, kita membaca sebagai ilmu, dan itu tidak bisa dilarang. Anda bisa baca artikel, jutaan artikel di sosial media, di YouTube, bisa nonton tentang apa beda antara komunisme, sosialisme, dan seterusnya, fondasi-fondasi dari fondasi teoritis daripada ideologi itu. Tetapi dikembangkan sebagai gerakan sosial di Indonesia, tentu dia telah dilarang melalui serangkaian ketentuan dan undang-undang yang kita harus berpegang teguh kepadanya. Saya kira itu. Terima kasih. Wow, sekali lagi, Mas Bang Bali. Ya, ini sambil nyantai ya, Bang Bali juga menikmati santapannya. Jadi kita masih buka sesi selanjutnya. Mungkin dari wartawan media mewakili. Dari media ada yang bertanya? Oh, wawancara ya, ini stop ya. Ayo kawan-kawan yang lain dari TNI tadi sudah ya. Dari mana? Dari kami mana kami perwakilannya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid Hamzah selaku Wakil Ketua DPR. Saya sangat salut, bangga jika ada seorang pemimpin dan tokoh seperti Bapak Farid Hamzah yang cukup berani melantangkan bentuk konsistensinya. Sebenarnya simpel, saya panggil Mas saja buat lebih muda, Bapak Mas Ahmad. Saya cukup mengikuti Twitternya Bapak dengan Bapak Mahfud MD terkait masalah KPK. Seru juga dalam diskusinya Bapak Mahfud dengan Bapak Mahfud dalam konteks hukum. Di dalam trias politika ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pertanyaan saya, Bapak Mahfud, dengan kekuatan apa atas opini yang sudah dilantangkan secara konsisten oleh Mas Fahri terkait menyikapi KPK? Entah itu harus dilemahkan dalam peran atau dibatasi ke peran KPK, ataupun dengan keberanian Mas Fahri bisa segera berbuat. Dengan cara apa kekuatan Mas Fahri untuk melakukan gagasan yang sangat konsisten? Terus yang kedua, Bapak, kalau memang KPK ini dirasa Mas Fahri sudah mempunyai suatu gagasan yang cukup kuat dalam menyikapi KPK, lantas ketika KPK, ini pertanyaan yang cukup yang menggelitik bagi saya, ketika KPK mempunyai dan melakukan suatu kesalahan, kira-kira siapa yang berhak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman untuk KPK ini? Kalaupun ada Bapak Farid Hamzah seperti Mas Farid Hamzah di DPR RI 10, sangat memungkinkan apa yang menjadi gagasan konsistennya Bapak Farid Hamzah akan terwujud mungkin 2 tahun ke depan. Kemudian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin. Ini yang terakhir, setelah ini kita ngobrol-ngobrol. Sebab kalau kita ngomong terus nggak bisa makan gitu. Baik, ada 2 yang saya ingin terangkan. Pertama, teori tentang memberantas korupsi. Jadi jangan percaya bahwa korupsi itu masalah berat, itu bohong gitu. Ya, korupsi soal sederhana. Apalagi dalam masyarakat demokrasi, korupsi itu soal gampang. Ya. Gampang dalam pengertian karena begitu Anda migrasi dari otoritarianisme kepada demokrasi, Anda telah menjalani hidup anti korupsi. Anda telah menjalani sistem anti korupsi dalam diri Anda. Sekarang Anda bisa lihat bagaimana mudahnya mengerti siapa yang melakukan korupsi. Pertama-tama karena ada kebebasan. Dalam otoritarianisme sistem itu ditutup. Anda nggak bisa ketemu bupati, Anda nggak bisa ketemu anggota DPRD. Ya, yang jadi anggota DPRD itu hanya segelintir orang, dia terus. Yang jadi bupati ditunjuk oleh pemerintah pusat, sistemnya tertutup. Berapa uang APBD kita nggak tahu, berapa uang APBD provinsi kita nggak tahu.
Berapa uang APBN kadang-kadang kita nggak tahu. Ditutup dalam satu sistem yang tertutup. Ya, seperti di negara-negara otoriter. Ya, nggak boleh rakyat tuh nanya berapa APBN kita sekarang, berapa uang kita sekarang, nggak bisa. Sekarang ini dengan demokrasi maka semua dibuka dan semua Anda tahu. Bahkan saya mengatakan pejabat publik dan sistem bernegara harus dibikin kayak ikan dalam akuarium. Pejabat itu ngapain, siapa bertugas apa, bertanggung jawab apa yang dia lakukan, aturan apa yang dipakai, semua harus dibuka dan dilihat oleh masyarakat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Bahkan lembaga intelijen pun sekarang itu ada auditnya dan terbuka. Jadi nggak ada. Jadi begitu kita masuk ke demokrasi, kita sudah anti korupsi. Karena itu pada dasarnya, kalau KPK mengatakan korupsi tambah banyak, itu bohong itu. Yang ada adalah orang itu makin nampak, makin terlihat. Tapi orang makin nampak itu jadi nggak berani korupsi, karena dia makin nampak. Sistemnya juga dibikin transparan. Uang itu ada dalam RAPBN, masuk dalam APBN. Itemnya Anda bisa klik cari. Jatah dari kabupaten saya, Lamongan berapa, Madura berapa, kelihatan. Ini dibelanjain apa saja, kapan tendernya siapa panitianya, siapa penanggung jawabnya, kelihatan semua. Dulu di zaman otoriter nggak ada ini yang namanya begini-begini. Tiba-tiba dia yang kaya, tiba-tiba dia yang dapat. Kita nggak tahu. Ini semua jalannya negara itu ditutup. Sekarang jalan negara sudah dibuka dan kelihatan. Kita semua punya hak. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik, nggak boleh lagi ada yang ditutup. Maka fiksi yang dibuat oleh KPK itu seolah-olah korupsi tambah banyak, itulah bohongnya pertama. Ya. Makanya nggak ada uang yang diselamatkan, coba lihat aja, nggak ada. Bohong itu kan OTT itu kan orang-orang thank you itu kan. Ya. Tapi kerugian negara sebagai kerugian negara yang diambil dari batang tubuh, ya, belanja negara, APBN, itu tidak ada. Karena semuanya udah ada yang jaga, udah ada yang kontrol. Medianya galak-galak, medianya galak-galak. Kalian semua jadi wartawan kan? Semua orang pegang HP jadi wartawan. Saya salah ngomong di sini, di foto masuk Twitter, maki-maki. Terus saya bisa masuk UI, bisa jadi alat bukti. Ada undang-undang ITE, dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti. Jadi gak bisa macam-macam orang. Dulu orang bisa jadi pejabat, petantang-petenteng, untouchable. Sekarang mana bisa, semua terbuka. Hakimnya dikontrol oleh KY, ya kan? Jaksa dikontrol oleh komisi kejaksaan, polisinya itu ada komisi kepolisian. Wartawannya galak-galak, medianya gila-gila. Gak bisa. Nah, jadi kita sudah masuk ke alam korupsi. Tapi bahwa di dalamnya karena semua orang nampak, ini yang lagi kita perbaiki. Tapi yang dilakukan itu adalah itu tadi, pergaulan namanya. Karena ini nggak ada hubungannya dengan merusak sistem. Coba ada lihat yang di Jawa Timur itu, yang di apa itu, Madura itu, yang apa? Pemakasan, atau yang di Batu itu kan. Orang lagi di kamar mandi itu, ya. Itu kan thank you karena orang mau pilkada. Kan peristiwa itunya udah selesai. Saya nggak mengatakan itu benar. Menurut saya ada peristiwa etik di situ yang di dalam undang-undang disebutnya pidana jabatan dulu. Sekarang namanya gratifikasi. Kalau Anda menerima sesuatu karena Anda merasa itu karena jabatan Anda, kalau Anda menerima sesuatu karena jabatan Anda, itu namanya gratifikasi. Undang-undang mengatur dalam sebulan Anda harus lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saya telah menerima sesuatu, mungkin ini karena jabatan saya. Karena dulu kawan ini sebelum saya menjabat gak pernah ngasih saya sesuatu. Sekarang begitu saya menjabat dia kasih sesuatu, Anda lapor. Pertanyaannya, bagaimana kalau Anda gak lapor? Ya sudah, nanti pertanggungjawabannya di depan Allah saja. Karena kan gak bisa dikontrol yang beginian. Dan gak usah dikontrol. Tidak semua masalah di dunia ini diselesaikan oleh negara. Negara ini negara yang berketuhanan.
Orang harus dipercayakan, diberi kepercayaan juga bahwa kalau Anda curang di dunia ini dan negara tidak bisa mendatangi Anda karena Anda lihai, tunggulah kelak juga ada hukumannya di akhirat. Tapi itu kalau kecurangan pribadi, kelakuan-kelakuan pribadi, itu yang sekarang dikembangkan oleh KPK ini. Orang terima kasih, punya istri lagi, punya pacar, itu bukan urusan negara. Negara itu yang rasional saja. Ada uang negara yang dimakan oleh orang bukan haknya, tangkap. Ada pipa PBN yang dibocori oleh orang, tangkap. Ada hukum yang dilanggar, tangkap. Begitu dong. Tapi kalau thank you ini urusan orang dengan Allah juga biarin aja. Itu masalah etik nantinya. Nah, KPK menyibukkan kita dengan kemampuannya hadap ini. Omongan orang dikeluarin di ruang sidang, itu bukan cara demokrasi ya, dan itu tidak perlu dilakukan. Akhirnya sekarang ini semua orang tidak saling percaya. Zaman Pak SBY semua menterinya pernah diperiksa KPK kecuali Pak SBY-nya sendiri. Di kabinet ini sekarang nanti juga akan nasibnya sama. Semua kena kecuali Pak Jokowi nanti. Mungkin juga Pak Jokowi kena. Adik iparnya kan juga sudah kena. Apa kita mau yang begini ini menjadi pola? Kan ini tidak benar. Ini berat ya, ini filsafat hukum. Nanti kita bahas ini secara lebih mendalam kalau ada kesempatan. Maka perdebatan saya dengan Profesor Mahfud MD itu memaksudkan untuk mengembalikan makna daripada hukum. Karena dalam hukum saya baca, meskipun saya bukan sarjana hukum, tapi pernah memimpin komisi hukum selama 4 tahun. Pak Mahfud MD pernah duduk di samping saya sebagai anggota komisi hukum. Jadi kami ada ilmu sama-sama lah belajar hukum di dalam komisi hukum DPR. Saya mempersoalkan makna kata heterdaad di dalam bahasa Belanda yang di dalam KUHAP namanya tertangkap. Karena kata tangkap dengan tertangkap itu beda. Dalam bahasa juga beda. Makan dengan termakan beda, ya kan? Pukul dengan terpukul beda. Tangkap dengan tertangkap beda. KPK tiba-tiba memakai kata operasi tangkap tangan. Saya tanya, di dalam KUHAP atau di dalam undang-undang mana ada istilah OTT? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak penting itu katanya, yang penting bisa nangkap koruptor. Nah inilah salahnya. Yang kita katakan, tujuan menghalalkan segala cara itu bahaya dalam hukum. Jangan karena negara bisa menangkap semua orang dengan segala cara dianggap sukses. Kalau itu yang kita mau, kembalikan kepada otoritarianisme, berikan semua kewenangan kepada negara. Negara yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan pengadilan tapi politik. Maka nanti biarkanlah di depan DPRD dan DPR itu kantor kelurahan, kantor desa, kantor kecamatan, kantor kabupaten, ya bahkan mungkin istana, kasih Petrus saja, tembak satu orang, gerek mayatnya, taruh di samping pasar. Apa itu yang mau dipakai lagi? Bukan itu jalan demokrasi, bukan itu jalan negara hukum, dan bukan itu jalan kita sebagai manusia yang berada. Ini yang saya tentang. Dan mohon maaf, dalam hal ini Prof. Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, saya konsultasi dengan banyak ahli hukum juga. Menurut saya pandangan tentang heterdaad itu jauh lebih benar daripada kreasi dan fiksi-fiksi yang dibuat oleh KPK ini. Kita akan membuktikan itu dalam satu ujian, karena kita terus melakukan eksaminasi terhadap ini semua. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan begini. Karena itu kalau dihitung-hitung, jumlah bangsa ini hidup dalam otoritarianisme kolonial barat, kolonial negara asing, dan juga penindasan bangsa sendiri jauh lebih banyak daripada kita hidup dalam iklim demokrasi yang kita buat sendiri. Saya ada kecurigaan bahwa otoritarianisme bisa kembali kalau kemampuan kita untuk mencerna peradaban demokrasi itu rendah, tidak sanggup. Dan gejala ini sudah nampak dalam penegakan hukum dan dalam kebebasan publik yang dikelola melalui perpus ormas. Saya takut bahwa otoritarianisme itu akan kembali.
sebagai generasi yang memperjuangkan kebebasan ini, saya tidak rela. Karena itu saya akan mengkampanyekan secara terus-menerus bahwa jalan negara menegakkan otoritarianisme dan elemen-elemennya dalam iklim demokrasi kita harus dilawan dan tidak boleh ada. Ini akan saya lakukan. Yang kedua, saya ingin kita membangun jaringan pengaman bagi demokrasi kita. Indonesia ini bisa lebih maju, bisa lebih besar, bisa terbang ke angkasa kalau kecerdasan pengelola negaranya itu baik dan kita mengembangkan cara mengelola negara yang demokratis. Kalau sekarang ini menurut saya mati inovasi dalam negara, hancur inovasi di pasar, ya. Apalagi sekarang perekonomian kita memburuk dan rakyat kita itu menjadi penonton. Maka kampanye terus kita lakukan. Barulah yang terakhir, tentu ini akan berjalan dengan berjalannya waktu. Harus ada pemimpin dari anak-anak terbaik bangsa ini yang merupakan gabungan dari jagonya Soekarno, kemampuan manajemen Soeharto, intelektualitas Habibie, keulamaan Gus Dur, terutama 4 dari itu lah yang harus hadir memimpin bangsa kita. Barulah Indonesia ini terbang ke angkasa bagai Raja Wali yang tidak saja bisa menolong dirinya sendiri, tapi bisa menolong bangsa lain yang ada di dunia. Terima kasih atas makan malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.